Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya CP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat yang nyimak video saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, tadi saya habis jalan kontrol kebun saya. Saya jalan kontrol kebun saya lihat ini ada daun apa ini sahabat? Daun ini daun belukar yang paling tidak disukai oleh petani sahabat. Karena apa? Kalau sudah tumbuh di daunan ini, pohon ini di lahan pertanian, otomatis dia pertumbuhannya akan cepat dan akan mudah mengganggu tanaman-tanaman para petani. Ini namanya daun atau pohon balakasida atau disebut dengan nama lain pohon kerinyu. Di balik dari sifatnya yang biasa mengganggu petani, khususnya kebun-kebun petani sahabat, rupanya Allah telah memberi kelebihan terhadap tanaman ini. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya adalah tanaman balakasida ini apabila kita jadikan pupuk organik, dia sangat baik unsur nitrogennya. Kenapa dibilang sangat baik? Karena daun atau batang dari balakasida ini unsur nitrogennya lebih tinggi daripada yang biasa terkenal itu namanya daun kelor, daun gamal, daun pete, bahkan yang lainnya. Nah, di sini saya akan melakukan atau membuat pupuk organik cair yang nanti akan menjadi NPK, nitrogen, fosfat, kalsium, dan kalium, bahkan ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di sini juga saya siapkan sahabat, ini rumput liar. Ini rumput liar yang ada di kebun, habis saya bersihkan di sekitar pohon pisang tadi. Saya potong-potong, saya tebas-tebas, saya kumpulkan. Ini akan menjadi bahan campuran yang kedua. Nah, selanjutnya di sini juga sahabat sudah saya putik ini daun kelor, karena di tempat saya sekitar depan rumah ini, samping rumah, banyak pohon kelor saya. Kalau hanya untuk dikonsumsi sebagai sayuran sangat berlebihan. Oleh karenanya daripada ini pohonnya nanti daunnya makin tua, rontok dan tidak bermanfaat, begitu akan saya manfaatkan menjadi pupuk organik cair. Bahkan bisa sahabat dijadikan pupuk organik padat. Tapi dalam video ini saya akan membuat pupuk organik cair yang sebagai pupuk hara untuk tanaman di masa vegetatif. Oke sahabat, pertama-tama mungkin akan saya jelaskan dulu dari manfaat balakasida atau kandungan-kandungan yang ada di balakasida ini sahabat. Jadi di dalam balakasida ini maksudnya ini terkandung nitrogen, kalium, kalsium, dan unsur hara makro serta unsur hara mikro. Lebih tinggi seperti saya bilang tadi dari tanaman-tanaman liar lainnya, begitu. Nah, di sini juga daun kelor sahabat. Untuk daun kelor ini unsur haranya sangat banyak sekali dan lengkap sahabat. Ada unsur nitrogen, ada unsur fosfat, dan juga ada unsur kaliumnya. Samping juga daun kelor ini mengandung unsur hormon tumbuh. Apa itu hormon tumbuh? Hormon tumbuh itu hormon yang dapat membantu mempercepat perkembangan pertumbuhan tanaman, baik itu akar, tunas, zat sitokinin, dan juga zat zeatin. Itu namanya sahabat. Selanjutnya di dalam daun kelor juga terkandung senyawa kimia berupa zat besi, magnesium, dan sulfur. Yang lebih terkenal lagi, ini sahabat, daun kelor ini mengandung vitamin yang sangat tinggi. Bahkan untuk kesehatan tubuh kita, maksudnya ya vitamin-vitamin yang ada di dalam kandungan daun kelor ini sahabat, diantaranya vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, dan mineral-mineral lain. Oke? Sedangkan untuk apa ini? Rumput liar hijau sahabat ya. Dalam rumput liar hijau juga ini mengandung unsur NPK juga rupanya sahabat. Yang diantaranya nitrogennya sebesar 4%, fosfatnya sebesar 1%, kaliumnya sebesar 2%, dan C organik. Oleh karenanya ini akan saya buat menjadi pupuk organik cair. Insya Allah kalau setelah difermentasi dan nanti akan diaplikasikan ke tanaman, insya Allah tanaman kita akan menjadi subur dan kualitas hasil panen pun akan baik. Oke, kita mulai cara saya melakukan fermentasi. Pertama-tama akan saya singkirkan dulu 3 bahan ini sahabat ya. Karena sebelum saya menghancurkan ini 3 bahan, terlebih dahulu saya akan membuat biostarternya sebagai komposternya sahabat. Nah, sini saya siapkan air cucian beras sebanyak 5 liter yang saya ambil dari istri saya. Setiap memasak air cucian berasnya saya minta untuk dikumpulkan. Begitu. Di sini juga saya siapkan gula merah. Biasanya saya menggunakan gula putih sahabat. Kebetulan sini pas ada gula merah di dapur. Nah,
Saya pakai ini karena dalam kita melakukan fermentasi, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk organik padat, sudah biasa dilakukan untuk bahan mikroorganismenya, maksudnya untuk makanan mikroorganismenya itu paling pertama menggunakan molase, kedua gula pasir, ketiga gula merah. Karena di sini tidak ada molase, oleh karenanya saya pakai gula merah. Gula merah ini kurang lebih beratnya ya sahabatnya, kurang lebih berapa on, kurang lebih 2 on lah ini sahabat, perkiraannya sahabat ya. Sini juga saya siapkan E4. Kalau E4 sudah tidak asing sahabat ya bagi dunia pertanian. Dan dalam video saya yang telah saya buat, dari semua manfaat baik itu air cucian beras, E4 maupun gula pasir maupun gula merah sudah saya simak di tutorial setelahnya. Sekarang kita mulai untuk melakukan pencampurannya. Pertama-tama saya masukkan dulu gula merahnya ini, diaduk. Sampai hancur sahabat. Harum. Iya harum. Ini hancur. Setelah hancur baru kita masukkan kurang lebih 200 ml E4-nya. Kurang lebihnya 1 gelas ini sahabat ya. Karena saya di sini akan membuat sebanyak kurang lebih jadinya nanti antara 18 sampai 20 liter pupuk organik cair. Super mantap. Oke, dibuka dulu. Oke, setelah itu akan saya biarkan ini, biar dia terfermentasi supaya unsur lactobacillus atau berupa mikroorganismenya ini aktif kembali, yang tadinya bahasanya tidur, dengan diberikan makan yang berupa gula merah begitu. Oke, saya singkirkan dulu ini. Sambil menunggu 15 sampai 20 menit ini, saya akan melakukan pencacahan ini semuanya sahabat. Oke, saya akan mulai melakukan pencacahan halus. Kenapa harus dicacah sahabat? Karena yang namanya kita melakukan fermentasi ini, ya kita harapkan unsur-unsur yang ada di dalam dedaunan ini, unsur haranya bisa terurai dan bisa menyatu dengan air begitu. Tapi sebelum saya melakukan pencacahan ini, berharap mohon sahabat like, komen, subscribe, dan tekan lonceng agar sahabat dapat terus menyimak video saya terkait dunia pertanian, dunia pupuk organik, dan dunia herbal. Oke, di sini kalau ditimbang ini sahabat ya, di antara 3 bahan ini kurang lebih 1 kilo lah. Karena dedaunan ini biarin 1 karung, biarin 10 karung, tetap enteng ya sahabatnya. Ini saya kira-kira aja, kurang lebih 1 kilo. Kita lakukan pencacahan. Selanjutnya rumput hijaunya tetap dicacah sama, dihaluskan ya sahabat ya. Perhatikan. Kita lanjut menyacah daun kelornya. Pencacahan sudah selesai saya lakukan. Ini kalau ditimbang-timbang di antara 3 ini kurang lebih 3 kilo sahabat, karena saya perkirakan saja ya, dari daun balakasida itu kurang lebih sekilo, rumbutan kurang lebih sekilo, dan daun kelor kurang lebih sekilo. Sekarang kita lanjut untuk proses fermentasinya. Di sini sudah saya siapkan sahabat air. Ini air, kurang lebih air ini sebanyak 15 liter. Kenapa saya hanya beri 15 liter? Karena nanti untuk memasukkan ini dedaunannya ke dalam air, kalau kita kasih full nanti tidak ada tempat di daunnya, bahkan airnya tumpah-tumpah ya. Oke, 15 liter air. Selanjutnya, ini kurang lebih sudah 20 menit. Karena tadi saya mencacah lumayan sambil olahraga sehat, sudah sekitar 20 menit itu sahabat ya. Sekarang ini hasilnya dari komposernya ini akan saya masukkan ke dalam air. Diaduk-aduk. Oh sudah rata semua. Sekarang masukkan ke dalam air. Setelah itu, lalu kita masukkan ini sahabat. Kita masukkan semua dedaunannya ini ke dalam bak ini. Semua bahan sudah saya masukkan dan kita aduk-aduk merata. Setelah diaduk merata sahabat, baru kita tutup. Saya menutupnya ini pakai kain sahabat ya.
Kenapa saya tutup pakai kain? Karena supaya nanti dalam fermentasi ini, dalam pupuk organik cair yang akan kita buat tidak kekurangan oksigen. Dan oksigennya ini nanti akan tetap menjadi sirkulasi yang baik. Sehingga nanti apabila kita aplikasikan ke tanaman, oksigen yang berada di pupuk organik cair ini sudah akan bisa langsung diserap oleh tanaman, termasuk unsur haranya, begitu. Oke, sekarang saya tutup. Menutup ini sahabat tujuannya hanya untuk supaya tidak diganggu hewan liar atau lalat yang membawa virus-virus atau organisme yang tidak baik. Oke, sudah tertutup rapi. Selanjutnya sahabat, ini akan saya simpan di tempat dingin, di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari, di tempat yang lembab. Contoh di belakang saya ini ada atapnya seng. Begitu sahabat ya. Dan ini akan saya simpan selama kurang lebih 20 hari. Setelah 20 hari fermentasi ini sudah matang dan bisa kita saring. Nanti akan saya saring maksudnya. Setelah disaring, untuk sampahnya akan saya taruh di baknya saya yang sudah saya siapkan untuk menjadi pupuk padat untuk dari sampahnya ini. Oke, sekarang saya simpan ini di belakang saya sahabat. Ya. Ini contohnya, sudah ada berapa pupuk organik yang saya buat. Demikian tadi, cara saya membuat pupuk organik cair yang mengandung unsur NPK lengkap, bahkan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Adapun untuk pengaplikasiannya ke tanaman nanti kalau sudah 20 hari sahabat ya, bisa kita lakukan dengan cara kita semprot ke daun. Juga bisa kita lakukan dengan cara melakukan pengocoran atau kita siram. Adapun dosisnya kalau kita lakukan dengan pengocoran atau siram 1:10, 1 liter dan 10 liter air. Begitu, 1 liter dari pupuk organik cairnya. Sedangkan kalau disemprot kita kurangi kurang lebih hanya setengah liter banding 10 liter air kalau kita semprotkan ke daun. Begitu, sangat mudah kan sahabat kita membuat pupuk organik. Mungkin sahabat ada bertanya, kok seribet itu ya? Kok macam-macam segala harus fermentasi? Ya, bisa sebenarnya tidak dilakukan fermentasi. Contoh misal, sahabat tebas-tebas rumput, langsung taruh di bedengan-bedengan di mana itu ada tanaman. Bisa dijadikan sebagai pengganti mursa. Ya, betul. Tapi sahabat perlu diketahui, kalau kita menaruh rumput-rumput di bedengan, di mana di situ sudah ada tanamannya, dan bisa sahabat bayangkan, untuk melakukan fermentasi secara alami, menjadi busuknya rumput agar unsur haranya bisa diserap oleh tanaman, nunggu berapa hari? Mungkin menunggu sebulan sampai 2 bulan. Sedangkan dalam proses fermentasi secara alami di lahan kita, di situ akan dihinggapi oleh macam-macam patogen, baik itu jamur, baik itu bakteri, bahkan semut. Itulah yang nanti akan menjadi dampak rawannya terhadap tanaman kita. Tetapi kalau kita lakukan fermentasi, kan tidak ada dampaknya sahabat. Setelah fermentasi sudah jadi, otomatis langsung diterapkan ke tanaman, tidak ada patogen-patogen atau semut atau hama atau virus apapun yang bersembunyi di dalam pengkomposan yang dilakukan secara alami. Tapi kalau sahabat mau melakukan tebas-tebas rumput, ditaruh di media tanam, tidak masalah. Tapi itu tadi, mudah-mudahan tidak terjadi sahabat ya. Ini hanya analisa saya dan mungkin analisa senior-senior. Apabila kita memakai pupuk organik yang sifatnya dari dedaunan rumput-rumput masuk kita tumpuk di bedengan. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan dikritik, silakan dikomen, dan mohon masukannya. Terima kasih sudah nyimak video saya ini. Semoga bermanfaat sahabat ya. Berkenan mohon bantuannya like, komen, dan subscribe serta tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.